masih lancar-lancar saja, kameranya juga naik. Kekurangannya yaitulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiko ya. Karena beberapa hari ini belum sempat upload karena PC-nya baru dijual, ini baru ada PC lagi. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang HP iPhone 8 ya. Jadi ini HP iPhone 8 warna putih ya. Masih pantas nggak sih kalau misalkan HP iPhone 8 ini buat pemakaian sehari-hari di tahun 2023 ya? Karena mengingat umurnya HP ini cukup lama ya, sudah umurnya lumayan tua. Yang keluar pada tahun 2017, jadi udah berapa tahun itu? Udah 5 tahunan, hampir 6 tahun ya ini umurnya. Udah lumayan lama ya. Untuk spesifikasi singkatnya, untuk layarnya sendiri ini 4,7 in ya, dengan IPS, Retina IPS ya, 625 nits, dan masih enak banget kalau misalkan kita dipakai. Kalau misalkan layarnya masih ori, ini masih enak banget ya buat pemakaian sehari-hari, dilihat mata itu masih nyaman banget. Kemudian untuk perlindungannya ini pakai ion strength glass, 3D touch display, dan ini ada home buttonnya ya. Jadi ini HP iPhone 8 ini karena keluarannya di tahun 2017an, umurnya yang udah tua, HP pada saat iPhone itu masih menggunakan home button ya. Jadi masih ada home buttonnya dan fingerprintnya juga di sini ya. Untuk iOS-nya sendiri, ini iOS-nya masih support sampai 16.3 ya. Jadi kayak HP iPhone 6, 10 ke atas, HP iPhone 10 ke atas ya, 10, 10s, 10R, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi masih support iOS 16.3, itu bagusnya di situ ya. Untuk CPU-nya sendiri, chipsetnya sendiri menggunakan Apple A11 ya, Bionic ya. Jadi pakai Bionic A11 seperti di HP iPhone 10. Bedanya di HP iPhone 10 itu di CPU-nya lebih gede, spesifikannya lebih tinggi sedikit ya. Cuman untuk chipsetnya ini menggunakan chipset yang sama dengan HP iPhone 10 ya, HP iPhone 10 yang 10 biasa, bukan yang 10s atau yang R ya. Jadi masih lumayan enak ya. Untuk bodinya sendiri, yang belakangnya ini kaca ya di sini ya. Ini kaca, kemudian ini aluminium, ini di sini aluminium, dan kalau depannya seperti ini biasa ya. Ini untuk fingerprintnya di sini ya. Jadi fingerprintnya saya kira Touch ID-nya masih enak lah. Cepet banget, responsif banget untuk di HP iPhone 8 ini ya. Kemudian untuk memorinya sendiri ya, RAM-nya ini hanya 2 GB ya. Jadi HP iPhone 8 ini RAM-nya cuma 2 GB. Hanya bedanya HP RAM 2 GB ini masih bisa buat main PUBG ya. Buat gaming itu masih lancar lah. Kalau di iPhone ngomongin soal RAM itu kayak agak beda ya. Soalnya kayak perbedaannya lumayan signifikan. RAM di Android dan di iPhone itu lumayan signifikan. Di iPhone mungkin RAM 2 GB bisa buat main PUBG, bahkan Genshin Impact. Cuman kalau di Android RAM 2 GB itu mungkin sekarang cuma bisa buat main sosmed aja ya. Nah, untuk kameranya sendiri ini lumayan masih bagus ya. Saya kira masih enak lah. Walaupun resolusinya hanya 12 megapiksel, dilengkapi sensor OIS dan PDAF ya. Jadi LED-nya sendiri ada 4, jadi lumayan bagus. Dan yang enaknya di HP iPhone 8 ini buat foto-foto itu masih lumayan enak banget ya. Hasilnya masih lumayan jelas banget, masih lumayan enak banget hasilnya, masih enak. Buat foto-foto masih lumayan nyaman. Dan buat video pun saya kira lumayan stabil ya. Walaupun nggak stabil HP di kelas atasnya ya, iPhone 10s, 10 atau mungkin 10R atau mungkin 11. Cuman HP iPhone 8 ini buat
Perekaman video lumayan stabil ya, masih lumayan stabil ya, mungkin karena memang di kelasnya ya pada saat itu ya. Tapi kamera HP iPhone 8 ini kalau misalkan bandingkan dengan Android entry level yang keluaran tahun 2002an, mungkin masih bisa bersaing lah kalau misalkan soal kameranya ya. Dan sensor lainnya sudah ada gironya ya. Kalau misalkan sensor giro ini, kalau misalkan kita buat main game PUBG Mobile ya, ini game PUBG Mobile, itu sensor gironya responsif banget ya. Nanti kita buatkan testing game PUBG Mobile-nya buat gironya gimana ya. Jadi lumayan enak ya. Nah, untuk kamera depannya sendiri, ini 7 megapiksel ya, dengan face detection, HDR dan panorama, itu fiturnya ya. Jadi lumayan cukup menarik ya. Nah, untuk kurangannya sendiri di HP ini, kalau misalkan kita pakai HP iPhone 8 yang Inter ya, kalau yang Inter ya pastilah kita takut emailnya keblok ya, karena itu nggak resmi. Kayak ini punya saya, kebetulan ini Inter LLA dan emailnya sudah terblokir ya, jadi nggak bisa pakai sinyal SIM ya. Kalau misalkan dipasang SIM nggak bakal keluar sinyalnya. Kurangannya lagi di HP ini ya, itu di baterainya ya, hanya 1800 mAh ya, jadi masih kecil banget ya. Jadi kalau misalkan buat pemakaian, buat gaming, HP iPhone 8 saya kira kurang puas ya. Walaupun performa gamingnya itu sudah cukup mumpuni lah, saya bisa dikatakan sudah cukup bagus untuk performa gamingnya. Cuman kalau misalkan buat game dengan baterai mAh 1800 itu jelas boros ya. Kecuali kalau misalkan kita mau maksain buat game, kita mainnya dengan WiFi, itu mungkin lebih nyaman. Dan suhunya sendiri di iPhone 8 nggak begitu panas-panas banget kayak generasi sebelumnya ya, di 6s atau 7 anget panas, cuman nggak begitu sepanas yang di HP iPhone 7 ataupun 6s. Lumayan bisa ditoleransi kalau di tangan, jadi masih enak-enak saja ya. Kalau misalkan mau pakai iPhone 8, saya saranin pakai yang seri resmi aja ya, yang iPhone. Jadi lebih nyaman di jaringannya, nggak butuh tambahan WiFi atau apalah. Yang jelas bisa menggunakan HP iPhone dengan nyaman dan jaringan seluler keluar ya. Jadi itu keunggulan dan kekurangannya ya. Kalau saya lebih singkatin lagi, kalau misalkan saya di keunggulannya, karena saya suka di kameranya, saya lebih suka di kameranya, dan di bodi belakangnya sudah menggunakan kaca dan sudah support wireless charging ya. Itu di keunggulannya. Kekurangannya sendiri ya, layarnya ini masih kecil ya. Kalau misalkan kita suka yang layarnya gede, mungkin kurang ya. Ini layarnya cuma 4,7 inch, cuman karena saya suka HP yang compact, di tangan itu nyaman dipakai buat chattingan, buat sosmed, dan buat online shop. Saya kira ini masih nyaman-nyaman kalau buat saya. Teman, kalau misalkan kalian pengen yang HP layarnya lebih gede, saya saranin mending pakai 10 atau mungkin 10s atau mungkin 10R atau yang lebih atasnya lagi ya. Kalau untuk performa lancar-lancar saja ya, jarang mengalami kendala lag di iPhone 8 ini selama saya pakai ya. Jadi masih lancar-lancar saja, kameranya juga naik. Kekurangannya yaitulah di baterainya yang agak boros ya. Jadi kalau misalkan ditanya layak atau enggak sih, kalau misalkan HP iPhone 8 ini dipakai di tahun 2023, kita kembalikan ke diri kita masing-masing ya, kebutuhannya buat apa ya. Kalau misalkan kita buat gaming masih oke lah, masih oke. Kalau misalkan kita menggunakan jaringan WiFi buat permainannya ya, walaupun nggak begitu rekomen ya karena layarnya kecil ya. Kalau misalkan kita buat kamera juga masih oke, masih lumayan bagus kameranya. Kalau misalkan kita buat sosmed juga enak, kalau mungkin sosmed dan online shop masih enak ya. Cuman kalau misalkan buat pemakaian yang butuh baterai awet dan gaming yang full-fullan, saya kira nggak begitu rekomenin di HP iPhone 8 ini ya. Kalau misalkan pemakainya untuk itu, kalau misalkan pemakaian untuk sekedar pekerjaan biasa, foto-foto, sosmed dan lainnya, masih enak banget, masih nyaman banget ini HP buat dipakai di tahun 2023
3 ini ya, 2023 ini ya. Terlebih lagi iOS nya masih support sampai iOS 16.3.1 ya. Jadi masih bisa update sampai iOS 16.3.1 ya. Ini kita cek pembaharuan lunaknya ya, karena ini belum saya update ya. Nah, ini masih bisa support ke iOS 16.3.1 ya. Jadi masih dapat updatean dari Apple ya, dari iPhone-nya ya, dari Apple-nya sendiri masih dapat updatean ya. Masih rekomen lah kalau misalkan pakai HP iPhone 8 buat tahun 2023, karena harganya sudah lumayan terjangkau sekarang dan masih bisa menikmati iOS yang terbaru ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.